tetap itu harus berdahuluan. Yang dimaksud di sini berdahuluan adalah membersihkan kotoran yang ada pada jenayah, mulai dari memotong kukunya, memotong kumisnya kalau punya kumis, dan memotong rambut ketiak itu potong. Ya, tapi kalau rambut kepala jenayah, karena harganya kita tidak boleh menyentuh kemaluan jenayah. Dan itu semua harus kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah jenayah ini kita apa itu namanya kepalanya ini, ya. Ini termasuk berdahuluan membuat kotoran dengan melipat jenayah ini kita tekuk ke atas sambil ditekan perutnya supaya kotoran yang ada keluar tapi belum keluar sudah keluar. Itu ditekuk. Ketika tekuk ini sudah miring. Itu kaki kanan tidak kaca. Ditinggikan. Tidak sekedar hanya kita membubuhkan jenayahnya, tapi kaki kanan kita miring ke sini, kaki kanan yang diangkat, kaki kiri. Jadi sekarang ada yang begitu pun kita miringkan ke sebelah kanan, yang kaki kanan di kaki kiri. Benar kan? Ini kanan kiri, ketika miring ke kiri, oh ya. Kaki kanan diangkat, ketika miring ke kanan kaki kiri yang diangkat. Tapi jangan begini. Yang penting cukup mungkin bisa melawan kotoran yang ada dalam mayat itu sendiri. Itu masuk berdahuluan. Dan kita masuk berdahuluan juga itu menyiram rambut kepala. Maka ketika kita sudah pakai selang ini tidak usah besar-besaran. Kita pakai spon yang sudah dicelupkan ke air tabur. Ini berdahuluan, ya, dari tangan. Air ini harus mengikuti tangan di mana tangannya itu bergerak. Jadi diusahakan dari sebelah kanan dulu, ya, rambut, kaki tangan kanan, kaki kanan, dan seterusnya, kemudian beda. Langsung sampai ini berdahuluan, belum masuk ke pemandian. Nah, kalau sudah berdahuluan seperti ini, buku sudah bersih, buku tangan, buku kaki sudah dipotong. Kalau memang wajar saja, kalau enggak ya sudah dipotong. Kemudian di sela-sela jari itu termasuk gunanya semua tadi untuk ini biar jelas. Itu ketika kita berdahuluan tadi, ya, itu semuanya dimasukkan ke jari-jari mayat, ya, supaya ini masuk ke menembus kulitnya. Begitu juga ketika sekali ini harus masuk ke sela-sela jari. Nah, itu berdahuluan. Nah, kalau sudah masuk berdahuluan sudah selesai, kita perlu mengatur kembali ketika kita memandikan jenayah. Itu perkiraan kalau ini kan kalau miring ini kan kelihatan, nah ini nggak boleh. Makanya dibiasakan kalau kita mengemuli mayat itu diusahakan ketika posisi mayat ini miring, belakangnya juga kelihatan. Jadi makanya kalau bisa jari ini atau penutup ini panjang. Kalau cuma kayak tadi yang berapa, ini kan kalau kita mengiringkan ini kelihatan. Nah ini jangan sampai ini yang sebagian ulama mengatakan
dibersihkan, termasuk memasukkan kapas ke lubang hidung, nah dan telinga dibersihkan juga. Itu selesai pendahuluan. Kalau sudah selesai masa tahap pendahuluan, sekarang kita memandikan jenayah secara berkala. Sekali lagi ketika kita memakai air tampilan, itu dari atas ini, kepalanya agak dimiringkan. Ini wudhu, harus diwudhu setelah dimandikan. Seperti kita wudhu membasuh muka, di situ air tidak tercemplung di mulut. Apalagi kalau ada jenayah yang meninggalnya itu maaf, nah itu kan akhirnya airnya masuk ya. Dimiringkan itu supaya dia tidak masuk airnya. Setelah kepala selesai, diluruskan lagi. Wudhunya sama dengan wudhu kita ketika kita masih wudhu. Jadi wudhunya sama, rukun wudhu 6 itu sama, kita yang melaksanakan. Mulai dari saya niat membutuhkan jenayah karena Allah, yaitu kemudian membasuh muka, tangan, kepala, kaki, itu matanya. Jadi 6 rukun itu harus kita lakukan juga. Maka begitu ini sudah selesai, ketika ini sudah selesai, kain tampan harus sudah siap. Jangan sampai itu sudah selesai karena kain tampan belum dipotong. Nah, ini kan berarti persiapannya kurang. Maka ketika kita mendapat jenayah itu, yang ini ada yang memandikan, sama ada yang memotong kain tampan. Nah, ini prakteknya kita akan berputar. Ini biar sisi dulu. Jenayahnya, mayatnya kita pindah ke cara memotong kain apa? Menyekel jenazah. Ya, kita wah matinya lambene meletot, nah nanti sampai mana-mana. Nah itu yang tidak boleh. Oke, jadi ketika kita merawat jenayah punya memandikan,